Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dominikus Enrico Baswada, NIM 201801102060. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas pemeriksaan akuntansi kedua. Materi yang saya ambil yaitu audit operasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memiliki wawasan tentang bukti efisiensi dan bukti efektivitas dari kegiatan operasional suatu entitas sehubungan dengan tujuan tertentu interim pada perusahaan milik publik. Pengertian audit operasional. Audit operasional adalah cara pemeriksaan perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Jenis audit ini sejatinya berbeda dari audit normal dengan tujuan memeriksa pengendalian dan mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit operasional biasanya dilakukan oleh staf audit internal dengan spesialis yang tetap dapat dikerjakan untuk jenis audit ini. Penggunaan utama audit operasional adalah tim manajemen dan terutama para manajer di area terkait. Audit operasional mencari celah proses yang menyebabkan ketidakefektifan sumber daya yang kemudian merekomendasikan solusi atas masalah tersebut. Audit operasional juga menambah nilai serta layanan profesional bisnis, sistematis dan disiplin yang tinggi juga merupakan bagian dari jenis audit ini, guna memastikan bahwa audit operasional memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Jenis-jenis audit operasional. Yang pertama, audit fungsional. Yang dimaksud dengan fungsional adalah kategori aktivitas dalam suatu bisnis, misalnya dalam fungsi penagihan atau fungsi produksi. Dapat dikategorikan dan dibagi dalam banyak cara, misalnya fungsi akuntansi dapat dibagi menjadi fungsi jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan penyajian. Fungsi penyajian dibagi menjadi fungsi penetapan karyawan, pencatatan waktu, dan pembayaran gaji. Audit fungsional merupakan suatu atau lebih fungsi dalam suatu organisasi. Misalnya, mengendalikan efektivitas dan efisiensi, juga penyajian untuk suatu organisasi serta keseluruhan. Audit fungsional memiliki keuntungan bagi auditor untuk melakukan spesialisasi. Auditor tentu berperan sebagai staf audit internal dalam mengembangkan keahlian dan rekayasa produksi. Rekayasa produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan menghabiskan waktu audit dalam area tersebut. Yang kedua, audit organisasi. Audit organisasi atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan audit organisasi adalah seberapa efektif dan seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi dalam organisasi berinteraksi, rencana organisasi dalam metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas merupakan hal yang penting dalam jenis pemeriksaan ini. Dalam audit operasional, penugasan khusus muncul atas permintaan dari manajemen dengan bermacam-macam jenis audit. Fungsinya adalah untuk menentukan penyebab infinisi suatu akuntansi sebagai sistem informasi, meneliti kemungkinan kecurangan dalam divisi, dan membuat rekomendasi agar
dapat mengurangi biaya produk. Tujuan audit operasional. Tujuan dari audit operasional adalah untuk meningkatkan efisien dan memungkinkan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia. Tujuan audit operasional atas pengendalian internal adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien dan membuat rekomendasi sesuai dengan tujuan akuntansi manajemen. Auditor operasional dapat menguji efektivitas prosedur verifikasi internal untuk duplikasi faktur penjualan guna memastikan bahwa perusahaan tidak merugikan konsumen dan juga untuk melakukan penagihan atas seluruh piutang. Contoh audit operasional. Dalam sebuah perusahaan terdapat banyak bidang bagi auditor internal melakukan audit operasionalnya. Namun sebelum peninjauan dapat dilakukan, audit internal perlu mengidentifikasi bidang yang dapat diaudit dan memprosesnya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan maksud yang diperoleh dari manajemen perusahaan. Contoh, kepala operasional menyatakan kekhawatiran mengenai kesalahan informasi yang mungkin diberikan kepada pelanggan oleh tim penjualan. Sebab direktur keuangan mengajukan beberapa ketidaksesuaian antara faktur dengan pengiriman kepada pelanggan. Untuk kasus ini, proses penjualan dan proses penerbitan faktur mungkin perlu ditinjau. Auditor juga dapat mengidentifikasi proses atau operasional yang akan diaudit dengan memahami gambaran besar bisnis terlebih dahulu. Kemudian auditor dapat mengidentifikasi proses utama dan juga unit bisnis yang terkait. Setelah semua ini teridentifikasi, auditor harus melakukan penilaian untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pendalian dan proses audit. Proses dan tahapan audit operasional. Proses audit operasional tidak jauh berbeda dengan audit lain yang dilakukan oleh auditor internal. Hal ini termaksud perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bahan bukti, dan laporan tindak lanjut audit, laporan dan tindak lanjut audit operasional. Perbedaan audit operasional dan audit keuangan. Berdasarkan pada pendapat Ahrens et 2000 dijelaskan bahwa terdapat 3 perbedaan utama antara audit operasional dengan audit keuangan adalah sebagai berikut. Dari tujuan, perbedaan utama antara audit keuangan dan audit operasional adalah tujuan pengujiannya, di mana tujuan audit keuangan lebih ditekankan apakah informasi historis dicatat dengan benar. Sekarang audit operasional menekankan bahwa kinerja operasional perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, distribusi laporan. Untuk audit keuangan, laporan yang diterbitkan ditujukan pada banyak pemakai laporan baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Sedangkan laporan operasional lebih ditujukan untuk manajemen perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, keterlibatan bidang bukan keuangan. Adapun keterlibatan audit mencakup banyak aspek efisiensi dalam efisiensi dan efektivitas dalam sebuah perusahaan. Oleh karena banyak melibatkan berbagai kegiatan yang luas, sedang audit keuangan dibatasi hanya pada hal-hal yang langsung mempengaruhi
kelayakan penyajian laporan keuangan. Rincian perbedaan audit operasional dan audit keuangan. Dari tujuan dari audit keuangan adalah pemberian opini atas hasil laporan keuangan, sedangkan audit operasional bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Ruang lingkup audit keuangan adalah catatan dari keuangan perusahaan, sedangkan ruang lingkup audit operasional adalah aktivitas operasi dan perusahaan. Yang ketiga, keterampilan dasar. Dalam audit keuangan, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh auditor dalam bidang keuangan atau accounting, sedangkan dalam audit operasional menuntut keterampilan dasar dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, orientasi waktu. Dalam audit keuangan, kegiatan audit dilakukan adalah melihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu, sedangkan audit operasional lebih melihat ke arah kegiatan yang telah dilakukan agar lebih baik di masa depan. Yang kelima, pelanggan. Dari hasil audit keuangan biasanya diperuntukkan bagi stakeholder dan pihak eksternal, sedangkan hasil dari audit operasional biasanya diperuntukkan bagi internal manajemen. Yang keenam, opini. Untuk audit keuangan, pemberian opini dari hasil audit adalah mandatory, sedangkan untuk audit operasional pemberian opini atas hasil audit adalah diberikan bila perlu. Yang ketujuh, hasil audit. Hasil audit dari audit keuangan adalah pemberian opini atas laporan keuangan, sedangkan hasil audit dari audit operasional adalah pemberian rekomendasi kepada manajemen. Yang kedelapan, fokus audit. Fokus audit keuangan adalah kewajaran atas laporan keuangan, sedangkan fokus audit operasional adalah perbaikan aktivitas operasi. Yang kesembilan, ukuran keberhasilan. Keberhasilan atas audit keuangan adalah pemberian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, sedangkan ukuran keberhasilan audit operasional adalah tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dibuat. Jadi cukup sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan.